Malam itu, Husain datang ke bukber alumni SMA dengan baju sederhana yang bernoda. Dan sejak ia melangkah masuk, tawa mengejek sudah menunggunya. Semakin ia diam, semakin mereka berani. Sampai tagihan datang, dan semua mata menatapnya seolah ia pasti tidak sanggup bayar. Tapi saat suasana memuncak, tiba-tiba seorang HRD restoran mendekat, memberi salam, lalu menunduk hormat tepat di depan Husain. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silahkan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin, ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Husain menyadarkan punggung di dinding kamar sempit yang selalu berbau kayu lembab. Lampu neon di atas kepalanya berkedip pelan, seperti ikut lelah menemani hidup yang tidak pernah benar-benar tenang. Di lantai atas ada tas hitam tua, kain sarung yang sudah sering dicuci, dan sepasang sandal jepit yang warnanya nyaris hilang. Di tangannya ponsel terus bergetar. Grup alumni SMA yang lama mati tiba-tiba hidup. Pesan berlapis-lapis, tawa, stiker wajah tertawa, lalu nama restoran yang disebut berulang. Ada yang menulis, bukber di tempat paling mantep, biar tidak malu. Ada yang menimpali, yang dulu jadi anak bawang sekarang pasti sudah jadi orang. Dan di antara semua itu, ada satu kalimat yang membuat dada Husain seperti diikat. Wajib datang, tidak ada alasan. Husain menelan ludah, ia bukan takut bertemu teman. Ia takut bertemu kenangan. Dulu, ia tidak pernah punya posisi aman di kelas. Ia bukan anak bandel yang disegani, bukan anak pintar yang dipuji, bukan anak kaya yang dilirik. Ia hanya anak yang sering menunduk, menunggu jam pulang, lalu berjalan cepat agar tidak jadi bahan ejek di lorong. Setelah lulus, hidup mengarah ke pondok. Ia mondok bukan karena ingin terlihat suci, tapi karena ia merasa hanya itu jalan yang bisa membuatnya berdiri tanpa terus-menerus merasa hina. Di pondok, Husain belajar menahan lidah, menahan marah, menahan rasa ingin membalas. Tapi ia juga belajar satu hal yang paling susah. Menahan sakit hati tanpa kehilangan adab. Ponsel bergetar lagi. Kali ini bukan dari grup. Pesan pribadi masuk. Dari Ridho. Husain menatap nama itu lama. Seolah huruf-hurufnya memiliki suara. Suara yang dulu sering memanggilnya di depan kelas hanya untuk dijadikan bahan tertawaan. Ridho menulis singkat tapi seperti sengaja menginjak. Datang ya santri, jangan cuma jago ngaji. Jantung Husain berdetak lebih cepat. Ia menaruh ponsel di paha, menunduk lalu menarik nafas panjang. Ada bagian dalam dirinya yang ingin memblokir nomor itu, keluar dari grup, menutup pintu rapat-rapat. Tapi bayangan ibunya datang pelan, seperti langkah orang tua yang selalu sabar. Ibunya dulu sering berkata, suara lembut tapi tegas, jangan putus silaturahmi nak, orang boleh menilai, tapi kamu jangan ikut menjadi seperti mereka. Kalimat itu kembali hidup malam ini. Husain membuka lemari. Lemarinya kecil, pintunya sudah sedikit miring. Di dalamnya ada dua baju koko yang warnanya pudar, satu celana kain yang mulai mengkilap karena sering dipakai, dan peci hitam yang sudah lama ia jaga seperti menjaga amanah. Ia memilih baju yang paling rapi, yang putihnya sudah tidak murni. Saat diangkat, terlihat noda kecoklatan di bagian dada. Noda itu bukan karena ia jorok, tapi karena hidup tidak selalu memberi waktu untuk menjaga penampilan. Ia mencoba mengucek noda itu dengan air dan sabun. Ia gosok perlahan, lalu lebih keras. Tapi noda itu seperti menertawakan usahanya tetap tinggal di sana. Husain diam sebentar, menatap noda itu, lalu tersenyum kecil dengan getir. Ya sudah, gemamnya lirih. Ia menyetrika baju itu di atas meja kecil. Setrika tua mengeluarkan suara mendesah seperti orang tua yang kehabisan nafas. Setelah rapi, ia menggantungnya lalu mengambil peci hitam yang tersimpan di kain bersih.
Peci itu hadiah dari ibunya. Hadiah sebelum Husain pergi mondok. Ibunya bilang, ini bukan sekedar penutup kepala. Ini pengingat supaya kamu menundukkan hati. Husain memegang peci itu, merasakan ujung benangnya yang halus, lalu mencium bagian dalamnya pelan. Bukan karena benda itu sakral, tapi karena ia rindu orang yang memberinya. Di luar hujan turun mendadak. Bunyi rintiknya memukul atap seng, membuat malam terasa makin sempit. Husain menunggu sebentar lalu memutuskan tetap berangkat. Ia memasukkan dompet ke saku, tidak tebal, cukup untuk makan wajar, cukup untuk bayar bagian adil. Ia tidak berniat merepotkan siapapun. Ia keluar menyusuri gang yang gelap. Air hujan membuat tanah becek. Sepatunya terkena lumpur. Saat melangkah, cipratan kecil menempel ke celana. Husain menunduk sebentar, lalu kembali berjalan. Malam ini, ia merasa seperti sedang menuju tempat yang tidak ingin ia datangi, tapi harus. Restoran itu terlihat dari jauh. Lampu hangat memantul di kayu-kayu ukiran, seolah tempat itu bukan untuk orang seperti Husain. Parkiran penuh mobil yang mengkilap. Pintu masuk lebar, dan di dalam tampak ramai. Husain berhenti di depan kaca pintu sebentar. Di pantulan itu ia melihat dirinya. Baju putih dengan noda yang jelas. Celana yang basah di ujung. Peci hitam yang terlihat sederhana. Wajah yang berusaha tenang, tapi mata yang menyimpan cemas. Tangannya sempat terangkat, ingin membalik badan. Tapi ia teringat ibunya lagi. Ia mendorong pintu. Begitu masuk, suara tawa menyambut. Meja panjang penuh makanan, piring besar, lauk berwarna-warni, botol air mineral berjejer. Orang-orang berpakaian rapi. Beberapa pria memakai kemeja licin. Ada yang jam tangannya berkilau. Ada yang sibuk memotret. Lalu satu persatu kepala menoleh. Detik itu seperti ditarik panjang. Tawa yang tadi keras mengecil, lalu berubah menjadi bisik-bisik. Mata orang-orang turun dari wajah Husain ke bajunya, berhenti di noda, lalu kembali naik ke wajahnya. Husain tersenyum kecil, ingin menyapa. Tapi sebelum ia sempat bicara, Ridho berdiri. Ridho melangkah cepat seperti pemilik panggung. Senyumnya lebar, tapi ada sesuatu di matanya yang sama seperti dulu. Mata yang senang menemukan sasaran. Ridho menepuk bahu Husain, keras seperti ingin menunjukkan bahwa ia berkuasa atas suasana. Lalu dengan suara yang cukup keras agar semua mendengar, ia berkata, "Wah, ada juga yang datang. Ini bukber alumni, bukan kerja bakti." Tawa meledak. Beberapa orang menutup mulut, tapi bahunya berguncang. Ada yang menatap Husain sambil menyeringai, ada juga yang terlihat canggung, tapi tetap ikut tertawa agar tidak terlihat berbeda. Husain menunduk sebentar, menahan nafas di wajahnya. Ia memaksa bibirnya melengkung, walau terasa seperti mengangkat beban. "Assalamualaikum," ucap Husain pelan. Ridho menirukan, "Waalaikumsalam," lalu tertawa lagi, seperti salam itu bahan hiburan. Husain tidak menunggu dipersilahkan. Ia berjalan ke ujung meja. Kursi di sana kosong, seperti memang disiapkan untuk orang yang dianggap tidak penting. Ia duduk pelan, menata nafas, dan menatap piring kosong di depannya. Di sela tawa yang masih terdengar, Husain mengusap ujung pecinya pelan, seperti mengingatkan dirinya sendiri. Jangan terpancing, jangan membalas, jangan jatuh ke lubang yang sama. Namun di dalam dadanya ada satu rasa yang sulit ditahan. Bukan marah, bukan dendam, tapi rasa nyeri yang lama. Nyeri karena ia datang dengan niat baik, tapi disambut seperti aib. Nyeri karena ia merasa kembali menjadi anak yang dulu, yang hanya bisa menunduk agar tidak makin dipermalukan. Husain merapatkan kedua tangannya di bawah meja, menggenggam sebentar lalu melepas. Ia menatap hidangan di tengah, menghirup aromanya, lalu menunduk lagi. Di saat itu ia belum tahu malam ini bukan hanya tentang bukber. Malam ini adalah tentang manusia yang suka menilai dari baju. Dan tentang seorang santri yang memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena menyimpan sesuatu yang tidak satu pun dari mereka bayangkan.
Hussein duduk di ujung meja, seperti kursi itu memang disiapkan untuk orang yang tidak dianggap. Di depannya piring masih kosong, tapi di sekelilingnya makanan sudah diserbu seperti perang kecil yang penuh tawa. Suara sendok beradu, gelas disentuh, kamera ponsel berbunyi, dan obrolan tentang kerja, jabatan, serta gaji mengalir begitu saja. Rido duduk agak ke tengah, posisi yang nyaman untuk jadi pusat perhatian. Ia bercerita keras, mengangkat alis setiap kali menyebut nama kantor, seolah nama itu adalah jimat yang membuat semua orang wajib kagum. Sesekali ia tertawa paling dulu, paling keras, lalu menoleh ke Hussein seperti memastikan Hussein menyaksikan semuanya. Hussein menatap meja, menahan diri untuk tidak ikut terbawa. Ia mengucap zikir pelan dalam hati. Ia tidak datang untuk melawan siapapun. Ia datang untuk menepati sesuatu yang ia anggap ibadah, meski orang lain menganggapnya lelucon. Seseorang di seberang meja menyapa dengan senyum canggung. "Hussein, kamu sekarang kerja di mana?" Pertanyaannya terdengar biasa, tapi cara beberapa kepala menoleh membuatnya terasa seperti pemeriksaan. Hussein menjawab tenang, "Aku bantu usaha." Rido langsung menyambar. "Bantu usaha apa?" "Bantu angkat kursi." Tawa meledak lagi. Ada yang menepuk meja, ada yang menutup mulut tapi matanya bersinar senang. Hussein tersenyum tipis namun ia merasakan pipinya panas. Ia menunduk, menatap noda di bajunya sekilas, lalu mengalihkan pandang ke gelas air di dekatnya. Azan maghrib terdengar dari kejauhan. Sayup tapi jelas. Beberapa orang berhenti bicara. Ada yang menengadahkan tangan. Doa singkat dibaca. Hussein mengaminkan paling dalam. Ia tidak minta kaya, ia hanya minta kuat. Begitu buka dimulai, Rido seperti mendapat energi baru. Ia mengangkat gelas, mengarahkan suaranya ke semua orang. "Sebelum makan besar, kita bahas iuran dulu, biar tidak ada drama di akhir." Beberapa orang tertawa setuju. Ada yang mengangguk karena tidak ingin dianggap pelit. Rido menatap Hussein lama, lalu berkata dengan nada manis yang pura-pura. "Hussein, kamu ikut ya, jangan cuma ikut doa doang." Hussein mengangguk. "Insya Allah." Rido menyeringai. "Nah, itu insya Allah biasanya kode." Kali ini tawa lebih keras. Hussein merasakan sesuatu turun di dadanya, seperti batu kecil yang jatuh dan tidak berhenti menggelinding. Ia ingin berkata bahwa insya Allah adalah adab, bukan alasan. Tapi ia memilih diam. Ia tahu satu kalimat pembelaan bisa disulap jadi bahan tertawaan yang lebih panjang. Di tengah ramai itu, Farhan yang duduk dekat Rido terlihat gelisah. Ia menoleh ke Hussein seperti ingin menyelamatkan suasana, tapi tidak berani melawan arus. Farhan hanya berdehem, lalu berkata pelan, "Sudah, kita makan saja." Rido mengibaskan tangan. "Santai, ini teman sendiri." Kalimat itu terdengar ringan, padahal justru itulah yang membuatnya kejam. Karena ketika menyakiti dianggap wajar hanya karena status teman, luka jadi tidak dianggap luka. Hidangan pertama datang, ayam goreng dan sup hangat. Semua menyambar porsi besar. Hussein mengambil sedikit. Ia sengaja menahan tangan, bukan karena tidak lapar, tapi karena takut nanti ada yang menghitung miliknya. Seseorang mengambil foto meja lalu berkata, "Ayo dokumentasi, biar ada cerita." Rido mengangkat ponselnya tinggi. "Iya, ayo, yang sukses merapat." Beberapa orang mencondongkan badan ke tengah, menampilkan jam tangan, menampilkan senyum. Hussein tetap di ujung, setengah masuk kamera. Rido malah menggeser sedikit agar Hussein terlihat jelas, lalu berkata sambil terkekeh, "Biar lengkap, ada juga yang perjuangannya masih kuat." Flash menyala. Hussein tersenyum kecil. Senyum yang seperti kain tipis untuk menutup luka. Perempuan berhijab di sisi kanan meja menatap Hussein sejenak. Tatapannya berbeda. Ia tidak menertawakan. Ada iba tapi juga hormat yang belum ia mengerti. Hussein menunduk sopan, lalu mengalihkan pandang, takut Rido membaca momen itu sebagai celah untuk menyerang lagi. Benar saja, Rido menoleh dan tertawa. "Jangan kasihan sama dia, nanti dia jadi nyaman."
Husain menggenggam sendoknya sebentar. Tangannya dingin. Di dalam dirinya ada dua suara bertarung. Yang satu ingin pergi, yang satu ingin bertahan. Ia memilih bertahan. Karena di kepalanya suara ibunya kembali datang, seolah duduk di kursi kosong dekatnya. Jangan putus silaturahmi, nak. Husain menarik nafas perlahan, lalu meminum air putih. Di luar, hujan kembali turun. Bunyinya menempel di jendela kayu. Di dalam, tawa masih ramai, dan Ridho masih belum selesai. Malam baru mulai menekan, dan Husain masih menyimpan sesuatu yang belum boleh terlihat. Karena ia ingin tahu sampai sejauh mana manusia bisa menilai hanya dari pakaian dan noda. Pelayan datang membawa piring besar, aromanya menyebar cepat seperti kabar yang tidak bisa ditahan. Ada ayam bakar berkilau, sup hangat dengan daun bawang, sambal merah yang menggoda, dan semangkuk kecil kurma yang disusun rapi. Suasana meja kembali hidup, tawa muncul lagi, lebih ringan, seolah tadi yang menertawakan Husain hanya bagian dari hiburan pembuka. Husain tetap duduk di ujung. Ia menatap hidangan di tengah seperti menatap sesuatu yang jauh. Tangannya bergerak pelan, mengambil nasi secukupnya. Ia tidak berani banyak, bukan karena tidak mau, tapi karena ia tahu cara pandang manusia bisa berubah hanya karena satu sendok lebih. Ridho memegang sendoknya, mengetuk-ngetuk bibir gelas seolah memberi tanda. Bentar, sebelum makan makin barbar, kita pesan yang spesial lagi. Beberapa orang tertawa, ada yang bersorak. Gas bro. Ridho melambaikan tangan pada pelayan, berbicara seperti pemilik ruangan. Yang paling mahal, paling spesial, paling ramai, buat alumni. Pelayan mengangguk sopan, lalu mencatat. Husain menunduk. Ia merasakan ada sesuatu mulai dirancang. Bukan sekedar makan, tapi panggung. Ridho bukan cuma ingin terlihat paling royal. Ridho ingin memastikan ada orang yang terlihat paling kecil. Seseorang di dekat Ridho memuji. Ridho mantap, makin sukses saja. Ridho tertawa, lalu menoleh ke Husain. Yang sukses memang harus berbagi, yang belum sukses cukup menyaksikan. Kali ini tawa tidak serentak. Ada yang tertawa kaku. Ada yang pura-pura fokus makan. Farhan mengusap wajahnya seperti mulai lelah dengan candaan yang terlalu jauh. Tapi tidak ada yang benar-benar menghentikan Ridho. Husain menatap piringnya, mengunyah pelan. Rasa makanan seharusnya nikmat, tapi mulutnya terasa pahit. Ia menelan tanpa benar-benar merasakan. Di kepalanya, ia menghitung ulang uang di dompet. Ia datang dengan niat bayar bagian wajar. Tapi kalau Ridho terus memesan menu mahal, pembagian rata bisa jadi palu yang menghantam siapapun yang tidak siap. Perempuan berhijab di sisi kanan meja kembali menatap Husain. Kali ini ia tidak tersenyum lebar. Ia seperti ingin berkata sesuatu tapi urung. Husain menangkap ada rasa tidak nyaman pada sorot matanya. Ridho melihat tatapan itu. Ia langsung menyelipkan kalimat, "Mbak, jangan sedih. Nanti aku yang traktir dia kalau tidak sanggup." Beberapa orang tertawa lebih pelan, tapi tetap tawa. Husain menarik nafas, menegakkan bahu. Ia menatap Ridho sebentar, hanya sebentar. Tatapan itu tidak keras, tidak menantang. Lebih mirip tatapan orang yang sedang berdoa agar tidak terpancing. Ridho malah senang. Ia tersenyum miring, lalu berkata, "Waduh, santri sudah mulai menatap. Hati-hati, nanti aku disumpahi." Husain mengalihkan pandang. Ia mengusap pecinya pelan, lalu meremas ujung serbet. Tangannya dingin. Bukan karena takut pada Ridho, tapi karena ia tahu malam ini bisa mengarah ke sesuatu yang lebih buruk. Hujan di luar makin deras. Lampu gantung di atas meja memantulkan warna hangat pada kayu-kayu ukiran. Semua terlihat indah, tapi di antara keindahan itu, Husain merasa seperti noda yang tidak cocok ditempel di situ. Pelayan datang lagi, kali ini membawa tambahan menu yang Ridho pesan. Piringnya lebih besar, tampilannya lebih mewah. Ada yang bertepuk tangan kecil. Ridho tertawa puas. "Nah, ini baru bukber," kata Ridho. Lalu ia menambahkan, "Tenang, nanti bayar dibagi rata saja, biar semua merasakan." Kalimat itu seperti pisau yang ditaruh pelan di meja,
tapi ujungnya mengarah ke Hussein. Beberapa kepala menoleh, ada yang menatap dompet masing-masing. Ada yang mengangguk setuju karena merasa mampu. Ada yang diam karena tidak enak. Namun tatapan paling lama tetap menempel pada Hussein, seolah mereka sudah punya kesimpulan sebelum angka tagihan muncul. Hussein merogoh saku celana pelan, memastikan dompetnya masih ada. Ia tidak mengeluarkannya. Ia hanya memastikan. Di dalam dada ada nyeri yang tidak mau pergi. Nyeri karena ia kembali diposisikan seperti dulu, seperti anak yang harus menerima tanpa hak bicara. Ia menunduk, mengucap dalam hati, "Ya Allah, kuatkan." Di saat itu, Farhan akhirnya berdehem lebih keras. "Ridho, jangan lebay. Kita bukber, bukan pamer." Ridho tertawa, tapi tawanya sedikit tajam. "Lah, aku cuma bikin suasana. Kalau tidak mampu, bilang saja." Kalimat itu kembali mengarah ke ujung meja. Hussein meletakkan sendoknya pelan. Ia tidak berdiri, tidak membanting. Ia hanya menarik nafas, lalu menatap piringnya lagi. Seakan ia menerima semua ini dengan tenang, padahal di dalam dirinya ada gelombang yang terus naik. Di tengah keramaian yang terasa semakin berat, Hussein mendengar bunyi notifikasi ponsel dari saku. Ia mengabaikannya. Lalu bunyi itu muncul lagi, lebih dekat. Seolah ada seseorang, entah siapa, sedang memastikan ia tetap berada di jalur malam ini. Hussein menahan diri untuk tidak membuka ponsel. Karena ia tahu satu hal kecil saja bisa membuat semuanya berubah. Dan Ridho belum selesai. Setelah beberapa menit, suasana meja kembali ramai seperti semula. Orang-orang bercerita tentang masa sekolah, tentang guru yang galak, tentang kejadian lucu yang dulu membuat satu kelas tertawa. Namun setiap kali obrolan mulai hangat, Ridho seperti selalu menemukan cara untuk memutar arah, menjadikan Hussein sebagai titik lucu yang wajib ada. "Ingat tidak?" kata Ridho sambil menyandarkan punggung. "Dulu Hussein kalau disuruh maju, diamnya bisa sampai bel masuk." Ada yang tertawa, lalu menimpali. "Ya, aku ingat. Dia kalau ditanya namanya saja suaranya kecil." Ridho menepuk meja, pura-pura terharu. "Nah, sekarang juga begitu. Bedanya dulu kecil karena malu, sekarang kecil karena takut bayar." Kali ini beberapa orang tertawa tanpa menatap Hussein, seolah mereka tahu itu menyakitkan, tapi tidak sanggup menahan diri. Hussein tetap menunduk. Ia mengaduk air di gelasnya pelan, berulang, seperti sedang menenangkan badai kecil di dalam dadanya. Farhan menatap Hussein sebentar, lalu menatap Ridho, seolah ingin berkata cukup. Tapi Ridho terlalu kuat di meja itu. Ridho seperti tahu, selama ia yang paling keras, tidak akan ada yang berani menegurnya. Pelayan kembali datang mengisi piring. Ridho bicara dengan nada santai, tapi isinya tajam. "Gini saja, biar rapi," katanya. "Nanti tagihan aku minta sekalian. Terus kita bagi rata." Beberapa orang mengangguk. Ada yang berkata, "Setuju, biar cepat." Hussein mengangkat wajah sedikit. Ia tidak ikut memesan menu mahal. Ia mengambil porsi paling sedikit. Ia bahkan lebih banyak minum air daripada makan. Tapi pembagian rata membuat semua itu tidak berarti. Ridho melanjutkan. "Kalau ada yang merasa tidak sanggup, bilang dari sekarang, biar tidak malu di akhir." Kalimat itu terdengar seperti perhatian, padahal cara Ridho menatap ujung meja membuat semua orang mengerti siapa yang sedang ia maksud. Beberapa mata menyapu Hussein lagi. Tatapan itu bukan sekedar melihat, tapi mengukur, menimbang, lalu menjatuhkan vonis tanpa perlu bukti. Hussein menahan nafas. Ia ingin bicara, tapi ia tahu satu kata saja bisa dibalikan menjadi 20 kata yang mempermalukan. Ia memilih diam. Di pondok, ia pernah diajari, kadang diam bukan kalah, tapi cara menjaga diri agar tidak ikut menjadi buruk. Ridho seperti membaca diam itu sebagai kemenangan. Ia menegakkan badan, mengangkat ponselnya, lalu mengirim sesuatu di grup. Beberapa detik kemudian, ponsel orang-orang bergetar bersamaan. Ada yang tertawa kecil saat membaca, ada yang menutup mulut menahan geli. Hussein tidak melihat layar siapapun, tapi ia tahu ada sesuatu yang sedang disebar. Perempuan berhijab di sisi kanan meja mengernyit,
lalu menaruh ponselnya pelan. Matanya memandang Ridho, kali ini tidak tersenyum. Ada ketidaksukaan yang jelas, meski ia tidak berkata apapun. Ridho tetap santai. Ia mencondongkan badan ke arah Husein, suaranya dibuat rendah tapi cukup terdengar. Husein, jangan tegang. Ini cuma bukber. Kamu kan santri, harusnya ikhlas. Kata ikhlas keluar dari mulut yang baru saja menghina. Husein merasakan dadanya sesak. Ia menahan ludah, lalu menjawab pelan. Ikhlas itu bukan alasan untuk menyakiti. Ridho tertawa seperti mendengar lelucon. Wah, sudah bisa jawab. Farhan akhirnya menyela, lebih tegas. Ridho, sudah, kita ini kumpul buat silaturahmi. Ridho mengangkat bahu. Ya, silaturahmi kan juga harus jujur. Kalau ada yang hidupnya belum naik, ya jangan sok. Kalimat itu membuat beberapa orang mendadak sibuk dengan piringnya masing-masing. Suasana tidak lagi hangat, tapi tidak ada yang berani menyalakan konflik terang-terangan. Semua seperti menunggu sesuatu, meski tidak tahu apa. Husein merogoh dompetnya di dalam saku pelan, memastikan uangnya masih rapi. Ia menghitung dalam hati, bukan untuk pamer, tapi untuk menyiapkan diri kalau malam ini berubah menjadi panggung hukuman. Sementara di tengah meja, Ridho kembali memanggil pelayan dan memesan tambahan minuman mahal. Ia tertawa puas, seolah sedang menambah beban yang sengaja diletakkan di atas bahu orang lain. Husein menatap permukaan meja kayu, melihat pantulan lampu gantung yang hangat. Dalam hangat itu, ia teringat ibunya lagi. Terbayang tangan ibunya yang pernah menggenggam tangannya saat ia takut berangkat mondok. Kalau kamu direndahkan, kata ibunya dulu, jangan buru-buru membalas. Lihat dulu apa Allah sedang mengangkatmu dengan cara yang tidak kamu sangka. Husein menarik nafas panjang. Ia menahan getar di jari-jarinya. Malam ini terasa seperti pintu yang terus didorong dari luar, pelan tapi pasti. Dan ia tahu ketika pintu itu terbuka, bukan hanya harga diri yang dipertaruhkan, tapi juga sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Waktu berjalan pelan, tapi rasa berat di dada Husein bergerak cepat. Meja semakin berantakan oleh piring kosong, tulang ayam, dan gelas yang mengembun. Tawa masih ada, namun mulai terdengar seperti suara yang dipaksakan. Beberapa orang sudah kenyang, lalu mulai mencari hiburan lain, dan Ridho seolah belum puas sebelum malam ini benar-benar menempatkan Husein di titik paling bawah. Ridho mengangkat ponsel, menyalakan kamera depan, lalu mengajak beberapa orang mendekat. Ayo foto lagi, biar ada bukti kita bukber di tempat mahal. Beberapa orang merapat. Ada yang menampilkan jam tangan, ada yang merapikan rambut, ada yang menahan perut sambil tertawa. Husein tetap di ujung, ia tidak bergerak. Ia tidak ingin masuk foto lagi. Tapi kalau ia menolak, Ridho akan punya bahan baru untuk menghina. Ridho akhirnya mengarahkan kamera ke ujung. Husein, sini dong. Jangan jauh-jauh, nanti orang kira kamu pelayan. Kalimat itu membuat beberapa orang tertawa kecil. Farhan menatap Ridho dengan wajah tidak setuju, tapi hanya bisa diam. Husein berdiri pelan, mendekat sedikit lalu berdiri di pinggir, setengah badan masuk frame. Flash menyala lagi. Husein tersenyum tipis, lalu kembali duduk tanpa suara. Ridho menaruh ponsel. Ia menepuk meja, lalu berseru pada pelayan. Mbak, tagihannya sekalian. Kalimat itu seperti menghentikan udara. Obrolan tidak benar-benar berhenti, tapi getarnya berubah. Orang-orang yang tadi santai mendadak meraba saku, mengecek dompet, membuka tas kecil. Ada yang berkata pelan. Waduh, sudah ya? Husein menegakkan punggung. Tangannya masuk ke saku celana, merasakan dompetnya yang tipis. Ia tidak langsung mengeluarkan. Ia menunggu. Ia ingin melihat bagaimana Ridho akan bermain. Pelayan datang membawa map. Ridho mengambilnya dengan gaya orang yang sedang membuka hadiah. Ia membalik lembar demi lembar, lalu mengeluarkan siulan kecil. Wah, lumayan, kata Ridho keras. Beberapa orang tertawa, tapi tawanya tipis. Ridho berdiri, menatap semua orang, lalu menegaskan. Oke, sesuai tadi, kita bagi rata, biar adil.
Kata Adil jatuh seperti benda dingin. Husain menelan ludah. Ia menatap piring di depannya yang kosong. Ia teringat, ia hanya makan sedikit. Ia menahan diri dari menu spesial. Tapi semua itu tidak akan dihitung, karena malam ini Ridho memilih cara yang paling mudah untuk menekan. Orang-orang mulai mengeluarkan uang. Ada yang langsung menaruh lembaran, ada yang menghitung dengan cepat, ada yang membuka aplikasi pembayaran. Suara kertas, suara gesekan layar, dan gumaman angka terdengar berbarengan. Ridho bergerak di antara mereka, seperti pemimpin rapat. Lalu ia berhenti saat sampai dekat ujung meja. Ia tidak langsung menatap Husain, tapi semua orang bisa merasakan arah. Nah, kata Ridho sambil menepuk map. Yang paling aku tunggu itu bagian ini. Husain mengeluarkan dompetnya. Jari-jarinya dingin. Ia membuka perlahan, melihat uang yang ia bawa. Ia menghitung dalam hati. Cukup untuk bagian wajar, tapi kalau dibagi rata dengan menu spesial dan tambahan yang Ridho pesan, uang itu seperti daun kering di tengah hujan. Tangannya mulai gemetar. Ia menekan jemarinya agar stabil. Ia menata uang itu di telapak, mencoba terlihat tenang. Ia tidak ingin memberi Ridho rasa menang. Ridho menatap tumpukan itu, lalu tertawa pendek. Segitu saja. Husain diam. Ia mendengar beberapa orang menghela nafas. Ada yang menunduk, ada yang menatap samping, pura-pura tidak tahu. Farhan memejam sebentar, seperti menahan marah yang tidak berani keluar. Ridho melanjutkan, suaranya dibuat seperti bercanda. Husain, ini bukan kantin sekolah, ini restoran mahal. Kalau tidak sanggup bilang, biar kita patungan buat kamu. Kata patungan itu terdengar manis, tapi nadanya meneteskan hinaan. Husain menatap Ridho pelan, matanya tidak tajam, tapi ada luka yang sangat jujur. Ia ingin berkata bahwa ia tidak memesan menu spesial. Ia ingin berkata bahwa dibagi rata itu tidak adil. Ia ingin berkata bahwa harga diri manusia tidak pantas dijadikan permainan. Namun semua kata itu tertahan. Karena Husain melihat sesuatu yang lebih menyakitkan dari hinaan Ridho. Ia melihat sebagian orang menikmati ini sebagai tontonan. Salah satu dari mereka mengangkat ponsel, menurunkan terang layar, merekam diam-diam, bukan untuk kenangan, tapi untuk bahan cerita besok. Husain menarik nafas panjang. Ia merapatkan uang itu kembali ke dompet, lalu mengeluarkan lagi, menambah beberapa lembar terakhir yang sebenarnya ia simpan untuk pulang. Ia tidak ingin dipermalukan karena kurang. Ia lebih memilih pulang tanpa sisa. Ridho melihat itu lalu tersenyum puas, seperti berhasil membuat korban menyerah. Pelayan berdiri agak jauh, menunggu. Namun ada sesuatu yang berbeda malam ini. Di sudut ruangan, seorang pria berpakaian rapi berdiri lama, memperhatikan meja mereka tanpa bicara. Bajunya putih bersih, celananya licin, rambutnya tersisir rapi, dan di dadanya ada tanda kecil yang menunjukkan ia bukan pelayan biasa. Pria itu mulai berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tapi membuat ruang seperti menyempit. Ridho masih tertawa saat pria itu tiba di sisi meja. Pria itu tidak menatap Ridho dulu, ia menatap Husain. Husain mengangkat wajah sedikit. Pria itu memberi salam dengan suara jelas, lalu menunduk hormat lebih dalam dari yang seharusnya dilakukan kepada tamu biasa. Seluruh meja membeku. Tawa Ridho berhenti di tengah nafas. Dan untuk pertama kalinya malam itu, semua mata tidak lagi menatap noda di baju Husain, melainkan menatap cara orang berpakaian rapi itu menghormati Husain seperti seseorang yang sangat penting. Pria berpakaian rapi itu masih menunduk di hadapan Husain. Gerakannya tenang, tapi dampaknya seperti memadamkan semua suara di meja. Tawa yang tadi menari tiba-tiba putus, seolah seseorang menekan tombol hening. Ridho berdiri setengah, map tagihan masih di tangannya. Wajahnya kaku. Ia menatap pria itu dari ujung rambut sampai sepatu, mencari celah untuk menguasai lagi suasana. Mas, ini kenapa? Ridho berdehem, mencoba terdengar santai. Ini cuma bukber alumni, biasa saja. Pria itu mengangkat kepala perlahan.
Matanya tidak liar, tidak menantang, tapi sorotnya tegas seperti orang yang terbiasa memegang aturan. Di dadanya ada tanda kecil yang membuat beberapa orang langsung sadar ini bukan pelayan. "Mohon maaf," ucapnya sopan. "Saya dari HRD." Satu kata itu membuat beberapa orang saling pandang. Ada yang langsung menunduk, ada yang menahan nafas. Ridho memaksakan senyum. HRD restoran." Pria itu mengangguk. "Iya." Lalu, tanpa melihat Ridho lagi, ia kembali menatap Hussein. "Saya diminta memastikan malam ini berjalan sesuai arahan." Hussein duduk diam. Tangannya masih dekat dompet. Namun getarnya perlahan hilang. Bukan karena ia tiba-tiba percaya diri, tapi karena ia tahu saat seperti ini kata-kata bisa jadi api. Ridho tertawa kecil, suaranya pecah. "Arahan siapa? Pemilik restoran ya?" "Wah, kebetulan Hussein ini santri. Mungkin pemiliknya kasihan." Kalimat itu dilempar seperti batu terakhir. Biasanya, setelah batu seperti itu, meja akan tertawa lagi. Tapi kali ini tidak. Tidak ada yang berani tertawa. Karena pria dari HRD itu tidak ikut tersenyum. Ia hanya menatap Ridho sebentar, lalu menunduk lagi pada Hussein dengan hormat yang sama. "Bukan kasihan," kata pria itu pelan. "Ini penghormatan." Kata penghormatan membuat suasana makin berat. Seolah ada sesuatu yang menunggu lahir di atas meja ini, dan semua orang merasakan detiknya semakin dekat. Ridho menelan ludah. Ia menatap Hussein cepat, lalu menatap noda di baju Hussein seperti otaknya menolak menerima kenyataan yang mulai terbentuk. "Penghormatan untuk dia." Ridho menunjuk Hussein, berusaha tertawa lagi. "Mas, ini orang dari dulu begini-begini saja." Pria itu tidak terpancing. Ia membuka map tipis yang ia bawa, mengeluarkan selembar kertas, lalu berbicara dengan nada profesional. "Saya ditugaskan untuk menyampaikan bahwa seluruh pelayanan untuk meja ini sudah diatur." Salah satu teman di tengah meja berbisik, "Diatur?" Yang lain menjawab lirih, "Oleh siapa?" Ridho mengangkat map tagihan lebih tinggi. "Loh, ini tagihan sudah ada. Kami mau bayar." Pria itu mengangguk lalu berkata, "Tagihan akan diselesaikan sesuai kebijakan yang sudah ditentukan." Ridho menyipitkan mata. "Kebijakan apa?" Pria itu menatap Hussein dulu, seperti meminta izin tanpa kata. Hussein tidak mengangguk, tidak menolak. Ia hanya menatap permukaan meja kayu, menahan gelombang lama yang masih berputar di dadanya. Akhirnya pria itu bicara pelan namun jelas. Pemilik restoran meminta agar malam ini tidak ada perlakuan yang membuat beliau tidak nyaman. Kalimat itu membuat sendok di tangan seseorang jatuh ke piring. Bunyi kecil tapi terdengar keras di ruangan yang hening. Ridho tertawa kaku. "Beliau." "Siapa beliau?" Pria itu menjawab tanpa emosi. "Hussein." Nama itu jatuh seperti palu yang lebih berat dari tagihan. Beberapa orang menoleh ke Hussein dengan mata membesar. Ada yang menutup mulut, ada yang langsung menunduk, seperti baru sadar mereka sudah terlalu jauh. Farhan memejam sebentar, nafasnya panjang, seolah dari awal ia sudah merasa sesuatu tidak beres. Ridho melangkah maju setengah, masih tidak percaya. "Mas, jangan bercanda." Ridho menatap Hussein tajam. "Kamu kenal orang HRD ini?" Hussein mengangkat wajah sedikit. Matanya tidak marah, tidak puas. Hanya lelah, seperti seseorang yang sudah lama memikul beban yang tidak terlihat orang lain. "Aku kenal," jawab Hussein pelan. Ridho menghela nafas cepat, seperti menemukan celah. "Nah, aku tahu. Kamu pasti minta tolong, biar kamu terlihat hebat di depan kita." Hussein menelan, lalu berkata pelan, "Aku tidak minta terlihat hebat." Ridho mendekat, suaranya mulai naik. "Terus, kenapa dia hormat begitu?" Hussein tidak menjawab cepat. Ia mengusap pecinya sekali, gerakan kecil yang seperti menenangkan diri. Lalu ia melihat ke arah Farhan, ke arah perempuan berhijab, ke arah teman-teman lain yang mulai pucat. "Aku datang ke sini sebagai alumni," ucap Hussein lirih. "Aku cuma mau buka puasa bareng." Ridho mengangkat tangan, ingin memotong,
tapi pria dari HRD itu melangkah sedikit ke depan, menjaga jarak dengan tetap sopan. "Mohon izin," kata pria itu. "Saya harus menyampaikan satu hal lagi." Ridho menahan nafas. Semua orang menahan nafas. Pria itu membuka mapnya lagi, kali ini mengeluarkan kartu kecil, menaruhnya di atas meja, tepat di dekat map tagihan Ridho. "Kartu identitas perusahaan," katanya. Ridho menatap kartu itu, lalu ia menatap tanda tangan kecil di bawahnya. Wajahnya berubah perlahan, senyumnya runtuh sedikit demi sedikit. Beberapa orang ikut melirik, tapi tidak ada yang berani mengambil kartu itu. Hussein masih diam. Dalam diam itu ada dua dunia yang bertabrakan. Dunia lama, ketika Hussein selalu di bawah, dan dunia baru, yang selama ini ia sembunyikan rapat, agar tidak mengubah cara orang memandangnya. Pria HRD itu menunduk sekali lagi, lebih dalam, lalu berkata dengan suara yang membuat beberapa orang menggigit bibir menahan rasa bersalah. "Pemilik restoran ini sudah hadir sejak awal. Beliau memilih duduk sebagai tamu biasa." Ridho seperti kehilangan kata. Map tagihan di tangannya turun pelan, seolah beratnya tiba-tiba berlipat. Hussein memejam sebentar, bukan untuk menikmati, tapi untuk menahan sesuatu yang menghangat di mata. Di luar, hujan mulai mengecil. Di dalam, tawa yang tadi sombong sudah tidak punya tempat, dan rasa malu mulai merambat pelan di wajah mereka satu persatu. Hening menempel di meja itu seperti kain basah. Tidak ada yang berani bergerak duluan. Bahkan suara hujan di luar terdengar lebih jelas daripada nafas orang-orang yang tadi paling ramai. Ridho masih memegang map tagihan, tapi di tangannya tidak lagi gagah. Jemarinya kaku, seolah map itu tiba-tiba berubah menjadi benda yang memalukan. Ia menatap kartu yang diletakkan HRD di meja, lalu menatap Hussein, lalu kembali menatap kartu itu lagi. Matanya bergerak cepat, seperti mencari celah untuk membantah kenyataan. Ini bercanda ya?" Ridho tertawa kecil. Tawanya keras di awal, tapi patah di akhir. "Hussein, kamu suruh dia ngomong begitu, biar kita semua kaget. Lucu juga." Tidak ada yang tertawa. Farhan menatap Ridho lama, seperti baru sadar betapa jauh temannya itu terjatuh. Beberapa orang menunduk memandangi piringnya yang tinggal sisa minyak, seolah di sana ada jawaban yang bisa menyelamatkan mereka dari rasa malu. Hussein menatap map tagihan, lalu menatap noda di bajunya. Ia mengusap pelan bagian noda itu, bukan untuk menyembunyikan, tapi seperti menegaskan sesuatu pada dirinya sendiri. Lalu ia mengangkat wajah, suaranya tetap pelan. "Aku tidak minta ini jadi lucu." Ridho menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa dia ngomong kamu pemilik?" HRD yang berdiri di samping meja menjawab sopan. "Karena itu fakta." Ridho menoleh cepat, suaranya mulai tinggi. "Fakta dari mana? Kamu kenal dia dari mana?" HRD menarik nafas, lalu menunduk hormat lagi ke Hussein. Gerakan itu seperti pukulan kedua. Yang pertama tadi mematikan tawa. Yang kedua, mematikan sisa keangkuhan. "Saya bekerja di sini," kata HRD. Semua staf bekerja di bawah arahan beliau. Salah satu teman yang tadi merekam diam-diam buru-buru mematikan ponsel. Tangannya gemetar. Ia menaruh ponsel di bawah meja seperti menyembunyikan dosa. Teman lain menggeser kursi sedikit, ingin terlihat kecil. Perempuan berhijab itu menatap Hussein dengan mata berkaca. Ia tidak menangis keras. Hanya ada rasa sesak yang tertahan di kerongkongan. Ridho masih belum menyerah. Ia menunjuk Hussein, berusaha tertawa lagi. "Kalau kamu pemilik, kenapa kamu datang begini? Kenapa bajumu seperti itu?" Kata-kata itu keluar dan tiba-tiba ruangan terasa lebih dingin. Karena pertanyaan itu membuka sesuatu yang tidak orang duga. Hussein memejam sebentar. Dalam gelap kelopak mata, ia melihat wajah ibunya. Ia ingat ketika ibunya sakit, tangan ibunya dingin, namun tetap menggenggam tangannya erat. Ibunya pernah bilang, "Jangan ukur manusia dari kain yang ia pakai. Ukur dari hati yang ia bawa." Hussein membuka mata,
menatap Ridho tanpa marah, karena aku pulang dari pekerjaan. Ridho menyeringai, pekerjaan apa? Hussein menunduk sebentar, lalu berkata pelan, aku belajar. Ridho tertawa sinis. Belajar apa? Jadi pemilik sambil pura-pura miskin. Hussein menggeleng tipis. Aku tidak pura-pura. Aku memang pernah miskin. Aku pernah jadi bahan tawa kalian. Aku cuma tidak ingin hidupku membuat aku lupa rasanya diinjak. Farhan menutup wajahnya dengan telapak tangan. Nafasnya berat. Seorang teman lain menunduk lebih dalam, bibirnya bergerak seperti mengucap minta maaf, tapi suaranya tidak keluar. Ridho membeku lalu mencoba mengalihkan. Ya sudah, kalau kamu pemilik, tagihannya kamu yang bayar dong. HRD langsung menjawab, sudah diselesaikan. Ridho menatap HRD. Diselesaikan bagaimana? HRD menatap Hussein dulu, lalu berkata, sesuai arahan pemilik, seluruh tagihan meja ini ditanggung. Beberapa orang menghela nafas lega, tapi lega itu tidak bertahan lama. Karena lega mereka berdiri di atas rasa malu yang menyesakan. Mereka baru saja menertawakan orang yang ternyata bukan korban, melainkan tuan rumah yang menahan diri. Ridho menepuk map tagihan seperti orang tenggelam yang mencari benda untuk pegangan. Jadi kamu sengaja bikin kita malu? Hussein mengangkat wajah lagi. Suaranya tetap pelan, tapi kali ini seperti lebih berat. Aku tidak sengaja bikin kalian malu, ucap Hussein. Aku cuma datang dan duduk. Kalimat itu sederhana, namun menghantam lebih keras daripada makian. Hussein menatap satu persatu wajah di meja itu. Ada yang pura-pura menata sendok, ada yang menatap gelas kosong, ada yang menahan air mata, ada yang ingin bicara, tapi lidahnya seperti terkunci. Lalu Hussein berkata, aku kangen buka puasa bareng kalian. Aku cuma tidak nyangka sebagian orang masih memilih menilai dari yang paling mudah dilihat. Perempuan berhijab itu mengusap sudut matanya cepat agar tidak terlihat. Farhan menatap Hussein seperti ingin bicara tapi tidak sanggup. Ridho menatap Hussein lama dan untuk pertama kalinya ia tidak punya tawa sebagai senjata. HRD mengambil map tagihan dari tangan Ridho dengan sopan, lalu mundur selangkah memberi ruang. Hussein merapikan pecinya, menahan nafas, lalu meletakkan telapak tangan di meja kayu itu pelan. Gerakannya kecil, tapi membuat semua orang kembali fokus. Seolah ada kata-kata berikutnya yang akan mengubah arah malam ini. Dan malam itu, satu kebenaran mulai membuka kebenaran lain. Pelan tapi pasti, seperti pengungkapan yang disimpan sejak awal agar terasa mengejutkan namun tetap masuk akal. Hussein menatap telapak tangannya yang masih menempel di meja. Ia merasakan hangat kayu, merasakan sisa getar dari penghinaan yang baru saja reda. Semua orang menunggu kalimat berikutnya, seperti menunggu pintu yang akan dibuka pelan, tapi bunyinya bisa mengubah seluruh ruangan. Ridho berdiri paling lama. Wajahnya memerah, bukan karena marah saja, tapi karena malu yang menyengat. Malu itu membuat orang sering berubah jadi kasar, seolah kekasaran bisa menutup luka di harga diri. Jadi kamu sengaja, kata Ridho akhirnya. Suaranya tidak stabil. Kamu sengaja datang pakai baju begitu, sengaja bikin kita kelihatan jahat. Hussein menggeleng pelan. Aku tidak sengaja bikin siapapun kelihatan jahat. Ridho tertawa pendek, seperti menahan gemetar. Lah, terus apa ini? HRD hormat, tagihan ditanggung, semua orang lihat. Kamu pikir ini bukan permainan? Hussein menatap Ridho lama. Tatapannya tidak menantang, tapi dalam. Seolah ia sedang melihat Ridho yang dulu, bukan Ridho yang sekarang. Lalu Hussein berkata pelan, aku datang cuma bawa satu niat, silaturahmi. Ridho membentak, silaturahmi apa kalau kamu sembunyi begitu? Kata sembunyi itu menyentak beberapa orang. Farhan menutup mata sebentar. Perempuan berhijab itu menahan nafas, seolah takut Ridho akan makin kehilangan kendali. Hussein tidak bergerak. Ia hanya menarik nafas, lalu menurunkan suaranya lebih dalam. Aku sembunyi bukan karena malu.
Aku sembunyi karena aku takut berubah. Ridho menatap tajam. Berubah jadi apa? Hussein menelan ludah, seperti menahan sesuatu yang sudah lama ditahan. Berubah jadi orang yang merasa lebih tinggi. Beberapa orang menunduk lebih dalam. Ada yang mengusap wajah, ada yang menatap sendoknya seperti sendok itu tiba-tiba berat. Ridho menggeleng cepat, tidak mau kalah. Omong kosong, kalau kamu takut jadi tinggi, kenapa punya restoran sebesar ini? Hussein mengalihkan pandang sebentar ke lampu gantung. Cahaya hangat itu membuatnya teringat satu malam dulu. Malam ketika ibunya menahan sakit, tapi tetap memintanya mendoakan orang lain, termasuk orang yang pernah menyakiti. Karena rezeki bukan pilihan. Kata Hussein pelan, tapi adab itu pilihan. Kalimat itu membuat ruangan seperti berhenti. Tidak ada yang berani tertawa. Tidak ada yang berani menyela. Ridho mengangkat tangan, seolah ingin menghancurkan kata-kata itu. Adab, adab, kamu merasa paling suci. Hussein menggeleng lagi. Aku tidak suci. Aku cuma pernah ada di posisi yang kamu injak. Ridho membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar beberapa detik. Lalu ia memaksa tertawa. Kamu menuduh aku menginjak? Hussein menatap noda di bajunya, lalu menatap Ridho kembali. Tadi kamu lihat uang di tanganku gemetar. Itu bukan karena aku tidak mampu. Itu karena aku ingat rasanya dipermalukan. Perempuan berhijab itu akhirnya menunduk dan mengusap matanya sekali, cepat. Farhan menghela nafas panjang, seperti baru bisa bernafas setelah lama ditahan. Ridho memalingkan wajah menelan ludah. Suaranya turun, tapi tetap tajam. Kalau begitu, kamu mau apa sekarang? Mau balas? Hussein menggeleng. Aku tidak mau balas. Ridho menyeringai pahit. Terus? Hussein merapatkan kedua tangannya sebentar, seperti orang yang sedang menahan agar hati tidak tumpah di depan banyak mata. Aku mau kalian makan dengan tenang. Aku mau malam ini selesai tanpa ada yang makin rusak. Ridho menatap Hussein seperti tidak percaya. Mudah banget kamu ngomong. Hussein mengangguk. Tidak mudah. Ia menoleh ke meja, ke piring yang masih tersisa, ke gelas yang kosong, ke wajah-wajah yang tadinya tinggi lalu tiba-tiba jatuh. Aku belajar lama, kata Hussein lirih. Di pondok, aku diajari menahan diri. Tapi yang paling susah itu menahan diri ketika dihina. HRD berdiri masih di samping, tidak ikut bicara tapi wajahnya serius. Seperti paham ini bukan sekedar soal restoran, melainkan soal manusia. Ridho memejam lalu membuka lagi. Suaranya pecah sedikit. Jadi kamu benar-benar pemilik? HRD menjawab singkat. Iya. Ridho menatap meja, lalu pelan-pelan duduk. Kursinya berdecit. Suara itu terdengar seperti suara sesuatu yang patah, bukan kursi, tapi kesombongan. Hussein menatap semua orang, lalu berkata, makan saja. Kalimat itu pendek, tapi membuat beberapa orang seperti tertampar pelan. Mereka sadar sejak awal Hussein tidak pernah meminta dihormati. Ia hanya ingin dianggap manusia. Hussein meraih gelas air, meminumnya pelan. Tangannya tidak gemetar lagi. Ridho menatap Hussein, lalu menatap sisa tagihan yang tadi ia banggakan. Ia menelan nafas yang terasa seperti batu. Dan di detik itu, Ridho mulai paham, puncak malu bukan ketika orang tahu ia salah, tapi ketika orang yang ia sakiti memilih tidak membalas. Karena twist yang paling menusuk memang bukan teriakan, melainkan pengungkapan yang mengubah makna semua kejadian sebelumnya. Setelah Hussein berkata makan saja, ruangan tidak langsung kembali hidup. Suasana tetap menggantung, seperti asap yang belum sempat hilang setelah api padam. Beberapa orang mulai mengunyah lagi, tapi gerak mereka kaku. Mereka seperti takut, suara sendok saja bisa terdengar sebagai dosa. Ridho menunduk, lalu mengangkat wajah perlahan. Matanya merah bukan karena menangis, tapi karena perasaan yang saling tabrakan. Malu, marah, lalu takut. Takut bahwa semua orang akan mengingat momen ini sebagai cap seumur hidup. Kalau kamu pemilik, suara Ridho pelan. Kenapa kamu biarkan aku ngomong sejauh itu?
Husain tidak menjawab cepat. Ia menatap piring, menatap sisa kuah di pinggir, lalu menatap Ridho kembali. Karena dulu, ucap Husain lirih, aku tidak punya ruang untuk menjelaskan. Malam ini, aku ingin punya ruang untuk memilih. Ridho mengerutkan dahi. Memilih apa? Husain mengusap pecinya sekali. Memilih apakah aku membalas atau aku menjaga. Kata menjaga membuat Farhan memejam. Perempuan berhijab itu menatap Husain lebih lama, seperti baru mengerti bahwa ketenangan Husain bukan kebetulan, melainkan perjuangan. Ridho menghela nafas keras. Aku salah, tapi kamu juga. Kamu bikin aku kelihatan bodoh. Husain mengangguk pelan, menerima kata itu tanpa meledak. Kamu kelihatan bodoh bukan karena aku. Kamu kelihatan bodoh karena kamu mengira manusia bisa diukur dari noda. Ridho mengepalkan tangan di atas meja, lalu melepas lagi. Jemarinya bergetar. Ia melihat ke arah beberapa teman yang tadi tertawa paling keras. Mereka tidak berani menatapnya sekarang. Ada yang pura-pura sibuk merapikan tisu. Ada yang menatap lantai. Ridho seperti tercekik oleh kesunyian. Husain menunduk sebentar, suaranya makin pelan tapi terasa makin berat. Aku pulang ke kota ini bukan untuk bikin siapapun malu. Aku pulang karena aku janji sama ibu. Beberapa orang menahan nafas saat mendengar kata ibu. Ridho menelan ludah. Ia ingat rumor lama tentang ibunya Husain yang sakit. Dulu ia pernah menganggap itu bahan gosip, bukan alasan untuk berhenti mengejek. Husain melanjutkan. Ibu bilang, kalau orang menyakiti, jangan kamu balas dengan luka yang sama. Balas dengan cara yang bikin kamu tetap jadi manusia. Ridho memalingkan wajah, menahan sesuatu di tenggorokannya. Suaranya keluar serak. Kamu ngajarin aku sekarang. Husain menggeleng tipis. Aku tidak ngajarin. Aku cuma tidak mau kamu jadi aku yang dulu. Ridho menatap Husain tajam, tapi tatapannya tidak lagi punya taji. Maksudmu? Husain menatap lurus. Jadi orang yang pulang, tapi hatinya masih dibakar. Ridho terdiam, nafasnya pecah. Ia menunduk lagi, kali ini lebih dalam. Suara sendok kembali terdengar dari beberapa kursi, pelan, ragu, tapi seakan memberi nafas kecil seperti ritme yang perlahan kembali setelah badai. Husain memberi isyarat halus pada HRD. HRD mengangguk lalu mundur beberapa langkah, berdiri jauh agar tidak membuat suasana makin canggung. Namun staf yang lain tetap memperhatikan dari jauh, bukan karena ingin menonton, tapi karena mereka paham malam ini bukan sekedar transaksi. Ridho mengusap wajah, seolah mencoba menghapus 1 jam terakhir. Kalau kamu tidak mau balas, terus kamu mau apa? Husain menatap Ridho lama. Wajah Husain tidak menang, tidak ada senyum puas. Justru ada kesedihan yang menempel, seperti seseorang yang akhirnya sampai di titik pengakuan, tapi tidak menikmati. Aku mau kamu kerja, kata Husain pelan. Ridho membeku. Beberapa orang berhenti mengunyah. Farhan menoleh cepat, tidak percaya. Ridho tertawa kecil, refleks, tapi tawanya mati sebelum jadi. Kerja? Husain mengangguk. Iya, restoran ini butuh orang yang bisa berubah. Ridho menatap Husain seperti menatap pintu yang tiba-tiba terbuka ke tempat yang tidak ia duga. Kamu mau kasih aku kerja setelah aku hina kamu? Husain menjawab, aku mau kasih kamu kesempatan setelah kamu jatuh. Ridho menggeleng cepat. Kamu bercanda. Husain menggeleng juga. Aku serius. Ridho menekan bibirnya. Matanya berkaca, tapi ia menahan. Kenapa? Husain menunduk, suaranya seperti bisikan. Karena kalau aku balas, aku cuma mengulang rantai. Kalau aku putuskan rantai, mungkin besok ada orang lain yang tidak perlu merasakan seperti aku. Perempuan berhijab itu mengusap matanya lagi, lebih lama. Farhan menunduk, lalu menghela nafas seperti orang yang baru sadar sesuatu tentang hidup. Ridho menatap sekeliling. Ia melihat wajah-wajah yang tadi memujinya, kini menghindar. Ia melihat piring-piring yang tadi jadi panggung pamer, kini jadi saksi malu. Ia seperti baru paham. Paling sepi adalah ketika orang tidak lagi menertawakanmu,
tapi juga tidak lagi menghormatimu. Hussein mengeluarkan kartu kecil dari dompetnya. Bukan kartu nama mewah. Sederhana, bersih, dengan nama yang ditulis rapi. Ia letakkan pelan di dekat Ridho, tanpa dorongan, tanpa tekanan. Kalau kamu mau, kata Hussein, datang besok sore, bicara baik-baik. Ridho menatap kartu itu lama. Tangannya tidak bergerak. Ia seperti takut menyentuhnya, karena menyentuh berarti mengakui ia butuh. Hussein tidak menunggu jawaban. Ia merapikan piringnya, menegakkan bahu, lalu menatap meja sekali lagi. Makanlah, ucap Hussein pelan pada semua orang. Jangan biarkan nikmat jadi sia-sia hanya karena mulut. Suasana tetap sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Bukan sunyi karena takut, melainkan sunyi karena setiap orang sedang dihantam oleh kebenaran yang baru mereka lihat. Cara paling kuat untuk membuat orang merasa bersalah bukan dengan teriakan, tapi dengan hadiah yang tidak mereka pantas dapat. Karena itu mengubah makna semua yang terjadi sebelumnya. Satu persatu orang mulai berdiri. Bukan berdiri dengan gaya menang, tapi berdiri dengan bahu yang terasa berat. Kursi berdecit pelan. Ada yang merapikan kemeja seolah merapikan hati. Ada yang memasukkan ponsel ke saku tanpa berani menatap layar, seperti takut melihat ulang rekaman dirinya sendiri. Beberapa mendekat ke Hussein. Mereka tidak ramai seperti tadi. Mereka bicara dengan suara yang jauh lebih kecil. Hussein, maaf. Ada yang mengucap dua kata itu sambil menunduk, lalu cepat-cepat mundur, seolah maaf bisa jadi obat sekali minum. Ada yang lebih lama, matanya berkaca, namun tidak sanggup menjelaskan apapun. Hussein hanya mengangguk, mengembalikan salam, menahan agar wajahnya tetap tenang. Farhan bertahan paling akhir. Ia berdiri di dekat ujung meja, tempat Hussein duduk dari awal. Farhan menatap noda di baju Hussein, lalu menatap wajah Hussein dengan mata yang berbeda. Aku ikut diam, kata Farhan lirih. Aku kira diam itu aman. Hussein mengangguk pelan. Diam itu bisa jadi aman buat kita, tapi tidak selalu aman buat orang yang disakiti. Farhan menarik nafas panjang. Aku minta maaf. Hussein tidak memeluk Farhan seperti di film. Ia hanya menyentuh lengan Farhan sebentar, pelan seperti memberitahu bahwa manusia masih bisa kembali jadi manusia. Perempuan berhijab mendekat setelah Farhan. Ia tidak berkata banyak. Ia hanya menatap Hussein lalu berkata, aku senang kamu tetap lembut. Hussein menunduk sopan. Lembut itu bukan aku. Itu pelajaran yang aku cari lama. Di sisi lain meja, Ridho masih duduk. Kartu kecil dari Hussein ada di dekat tangannya, belum ia sentuh. Ia menatapnya seperti menatap pintu ke ruang baru yang tidak ia kenal. Mulutnya sesekali bergerak, tapi kata-kata seperti tidak mau keluar. Hussein berdiri perlahan. Ia tidak mendekati Ridho di depan semua orang. Ia berjalan ke arah pintu, lalu berhenti sebentar di samping Ridho, cukup dekat untuk didengar, cukup jauh agar tidak jadi tontonan. Aku pulang dulu, kata Hussein pelan. Ridho akhirnya mengangkat wajah. Matanya merah. Suaranya keluar seperti serpihan. Kamu beneran mau kasih aku kesempatan? Hussein mengangguk. Kalau kamu datang dengan niat baik. Ridho menelan ludah. Tangannya bergerak pelan menyentuh kartu itu untuk pertama kalinya, lalu menggenggamnya. Ia tidak berkata terima kasih. Ia hanya menunduk, dan itu lebih jujur daripada 1000 kalimat. Hussein melangkah keluar restoran. Hujan sudah berhenti. Udara malam dingin, tapi bersih seperti wudhu yang kedua. Lampu restoran memantul di aspal basah, membuat jalan terlihat seperti cermin panjang. Di luar, HRD menunggu dengan jarak sopan. Mas, mobil sudah siap kalau Mas mau. Hussein menggeleng. Tidak usah, aku jalan saja. HRD terlihat ingin membantah, tapi ia menahan. Baik, Mas. Hussein berjalan pelan menyusuri trotoar. Di tiap langkah, ia merasakan berat yang tadi menempel di dadanya mulai lepas satu persatu. Bukan karena ia menang di hadapan orang-orang yang dulu merendahkannya, tapi karena ia berhasil menahan diri ketika punya alasan besar untuk membalas.
Ia berhenti di depan musola kecil yang lampunya redup, pintu kayunya sedikit terbuka. Husein masuk, mengambil air wudhu pelan, membiarkan dingin air menyentuh kulitnya sampai ke niatnya yang paling dalam. Setelah itu ia duduk sebentar, menunduk dan berbisik pelan, seperti bicara pada seseorang yang tidak terlihat, tapi paling ia rindukan. Bu, aku datang. Aku tidak lari. Aku juga tidak membalas. Di luar kota kecil itu tetap sama. Tapi cara Husein pulang tidak sama lagi. Ia pulang dengan langkah yang lebih tenang, karena ia tahu ada malam yang sudah ia lewati tanpa kehilangan adab, dan itu lebih mahal dari restoran manapun.